Selamat malam. Di sini adalah konten keempat saya, yaitu untuk membahas segala sesuatu tentang electrical system di alat berat. Di kesempatan ini saya akan mengangkat materi yaitu untuk basic payload meter pada Komatsu dump truck. Nah, di sini kita bisa belajar bareng-bareng tentang apa itu payload meter, basic troubleshooting dan penanganannya, serta inspeksi baik pada komponen secara langsung maupun melalui monitor panel. Penasaran? Ayo kita gas ke TKP. Terima kasih. Kita masuk ke materi ya, payload meter 2 ya. Nah, di sini untuk payload meter 2 ini kalau kita tahu ini adalah sistem payload meter yang terpasang di unit-unit Komatsu dump truck seperti HD785-1007, HD465-1007, HD465-1007R, terus HD1400-1007, HD1400-1005 ya. Nah, kalau kita tahu ya untuk payload meter ini dia bisa membaca muatan yang diterima oleh truk itu dari pembacaan beberapa sensor. Ada dua pembacaan sensor ini. Yang pertama dari pembacaan sensor yang terkoneksi langsung ke payload meter, dan pembacaan sensor yang terkoneksi secara tidak langsung ke payload meter. Jadi maksudnya di sini dia mendapatkan besaran informasi dari sensor dari controller lain melalui saluran data antara controller ya, yang saya jelaskan kemarin, yaitu melalui protokol CAN bus. Oke, secara langsung kita lihat untuk basicnya si payload meter ini dia integrated ya. Kalau di 785-1007 itu dia jadi satu dengan controller VHMS. Nah, seperti itu. Jadi jadi satu juga dari controller VHMS di mana untuk controller payload ini mendapatkan sensor dari pembacaan pressure sensor dari suspensi depan, kiri kanan, dan suspensi belakang, kiri kanan. Nah, itu untuk mengetahui pembacaan tonasenya ya pada saat di loading. Jadi dia mengkonversikan besaran tekanan pada suspensi pada saat di loading itu berapa. Nah, ini akan dikonversikan menjadi pembacaan sebuah payload ya. Oke. Dan juga dia juga mendapatkan sensor clinometer untuk mengetahui tilt level, angel tilt level dari sebuah truk, apakah dia tilt ke bawah atau ke atas, seperti itu. Dia juga mendapatkan sensor indirect sensor, yaitu berupa sensor dari retarder controller, yaitu informasi body fluid sensor signal. Nah, ini si payload meter ini harus mengetahui kondisi dari dam body, apakah dia sudah full rest atau dia posisi dam. Dan tidak hanya juga itu, juga si payload meter ini juga mendapatkan speed signal dari transmisi controller, dan juga dia mendapatkan neutral signal yang langsung masuk ke payload meter melalui transmisi neutral relay ya. Nah, itu fungsinya. Jadi si payload meter ini mendapatkan signal netral dari shift lever, gunanya payload mengetahui kondisi unit ini diem atau tidak. Serta kalau secara itu ada inputan ya. Terus untuk outputannya itu apa? Jadi outputannya si payload meter itu ada dua buah indikator lampu, yaitu merah, kuning, hijau, yang dipasang di sisi kiri dan sisi kanan unit. Terus dia juga mengeluarkan juga data serial data yang digunakan untuk terkoneksi dengan FMS atau Fleet Management System, seperti macam dispatch. Nah, dia mengeluarkan data payload nanti itu untuk dibaca sebagai data produksi di FMS. Dan juga dia dilengkapi dengan download port untuk mendownload data payload ya yang ada di dalam controller. Oke, untuk payload meter 3, nah ini ada tadi payload meter 2 ya. Nah, kalau payload meter 3 ini ada di mana? Jadi
Pilot meter 3 ini terpasang di unit-unit, kebanyakan di unit electric drive dump truck ya, yaitu seperti 730, 830, 930. Secara garis besar sama. Tapi kalau pilot meter 3, si pilot meter ini berdiri sendiri, jadi tidak integrate dengan controller VHMS, dia terpisah. Dan juga dia ini kebanyakan sensornya itu langsung terkoneksi langsung di sensor tersebut. Nah, ke pilot meter itu yaitu sama, dia juga menggunakan 4 buah pressure sensor. Bedanya kalau pilot meter 2 itu dia set pressure sensornya, outputnya analog voltage menggunakan 3 kabel ya. Kalau di sini dia menggunakan current sensor ya, 4 sampai 20 mA yang dikonversikan menjadi pembacaan pressure. Dan juga dia juga sama menggunakan juga pitch inclinometer untuk mengetahui tilt level dari truk. Dan untuk sensor dari dam bodinya, untuk mengetahui dam body itu dia itu ngedam atau enggak, dia menggunakan body up sensor, yaitu body up sensor switch yang ada di unit ya. Dan juga untuk sensingan unit itu dia itu tidak bergerak apa enggak. Kalau yang pilot meter 2 kan dia sensingan dari safe lever netral. Nah, kalau pilot meter 3 dia mendapat inputan dari brake lock gitu. Untuk inputannya juga dia mendapatkan juga speed signal dari GA speed, yaitu dia memparalelkan signal dari wheel motor speed sensor sebelah kiri ya, untuk membaca kecepatan unit dan membaca jarak seperti itu. Untuk output dari pilot meter 3 yaitu ada lampu yang pasti ya, lampu kiri dan kanan untuk mengetahui indikator itu dia itu kondisi pilot sudah full atau sudah 50% dan masih 30% yaitu hijau, ada merah, kuning dan hijau. Dan juga dia outputnya juga ada speedometer dan juga ada load display ya untuk pilotnya sendiri. Dia juga dilengkapi digital output, yaitu berupa TCI 70%, TCI loaded dan TCI overload. Nah, ini berfungsi nanti inputan ke card digital untuk General Electric Drive System untuk mengetahui unit ini overload apa enggak, di mana nanti indikasi untuk resultnya akan membatasi kecepatan unit ya. Oke, dan juga dilengkapi juga dengan CAN port 1 dan 2 yang bisa dikoneksikan ke controller lain ya. Kalau di 730 atau 830, CAN port ini dikoneksikan ke sistem CAN busnya untuk modular mining atau FMS juga bisa, dan juga ke controller VHMS. Dia juga dilengkapi dengan RS232COM untuk scoreboard ya. Jadi besaran payload itu bisa langsung ditampilkan di scoreboard, papan skor ya, yang dipasang biasanya itu sebelah kiri seperti itu. Dan juga dia dilengkapi dengan data untuk download PLM, download data pilot, dan juga untuk troubleshooting ya. Biasanya kalau ini kita pakai data download aja sih, cukup seperti itu. Oke. Untuk kalau kita mengkoneksi setiap pilot meter itu dilengkapi dengan real time monitoring software ya, atau diagnostic software khusus untuk melakukan proses troubleshooting atau mengambil data ya. Nah, kalau untuk pilot meter 2 itu kita bisa pakai software untuk pilot meter 2 real time monitoring. Kalau untuk pilot meter 3 sama juga ya, masing-masing dilengkapi. Nah, untuk pilot meter 2 ini biasanya walaupun kita tidak punya software, kita juga bisa melakukan monitoring menggunakan monitor panel ya pada unit, yaitu di HD785 kita bisa masuk di menu real time monitoring di VHMS ya. Oke. Untuk secara garis besarnya real time monitoring yang di sini nih ada beberapa parameter penting yang harus kita baca ya, yaitu suspensi pressure. Nah, ini kita bisa mengetahui kondisi pressure sensor suspensi itu benar apa enggak, nah dari sini. Oke, dan juga untuk informasi yang lainnya, yaitu untuk pembacaan inclinonya itu berapa,
dan untuk pembacaan karir payloadnya itu berapa, dan untuk pembacaan speed dari unit itu berapa kecepatannya. Dan juga yang paling penting untuk proses troubleshooting suatu payload system, yaitu kita harus mengetahui vehicle status, yaitu status payload state dari unit. Apakah dia itu empty stop, apakah dia itu empty travel, apakah dia itu loading, apakah dia itu loaded traveling, loaded stop, atau unload atau dumping. Nah, itu nanti fungsinya kita bisa melakukan tracking apabila pilot meter kita itu bermasalah. Nah, kita harus tahu dan harus memastikan bahwa vehicle status state-nya pilot meter itu sama state-nya dengan kondisi aktual, seperti itu. Oke. Untuk pilot meter 3, yaitu secara tidak langsung itu sama aja sih, sama untuk pilot meter 2, tapi bedanya di sini nih, untuk pressure sensor sama, kita baca juga pressure sensor keempat suspensi, kita juga baca dari speed dari truk tadi sama ya. Terus kita cek dari inclinometer sensornya, terus body up, body lock, brake lock, dan juga whole cycle state. Nah, whole cycle state itu sama kayak truk status tadi. Nah, bedanya nanti secara penamaan beda ya, tapi secara basic cara kerja sistemnya itu sama kayak pilot meter 2. Dan juga kita bisa membaca berapa tonase yang dibaca ya pada truk, seperti itu. Ini kita juga bisa mengoverride untuk mengaktifkan secara langsung lampu indikator pilot, yaitu bisa kita setting, kita nyalakan lampu hijau, kita conteng di green light, kita mau nyalakan lampu kuning, kita centreng di ambient light, atau kita mau menyalakan lampu merah itu di red light. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya kita bisa melakukan digital test out ini atau override system untuk melakukan pengetesan apakah lampu indikator pada pilot itu berfungsi atau tidak. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi ini ya, hauling state ya, hauling cycle state ya. Nah, kalau secara garis besar suatu loop dari pilot meter system, yaitu yang pertama yaitu dari kondisi unit itu empty stop, terus akan berubah ke empty traveling, terus dia berubah ke loading, berubah ke loaded traveling, dan berubah ke loaded stop. Habis itu dia ke proses unloading dan seterusnya. Nah, itu adalah suatu cycle. Jika suatu cycle itu terpenuhi, maka dia akan menghasilkan suatu report per cycle-nya ya. Jadi kalau kita lihat per cycle-nya itu dari mana ya, dari satu loop cycle ini. Nah, satu loop cycle ini ada 6 ini. Nah, itu mendapatkan beberapa referensi sensor signal. Nah, dari mana itu? Nah, kalau untuk proses empty stop, dia pilot meter membaca dari neutral speed signal dan speed sensor signal. Maksudnya empty stop dia akan membaca empty stop pada saat shift levernya netral, speed sensornya juga terbacanya 0. Nah, terus pada saat unit itu masuk ke state empty traveling, maka si PLM controller akan membaca neutral signalnya off, speed sensornya terbaca ada pembacaan speed unit. Nah, seperti itu. Terus saat itu si truk akan masuk ke state loading pada saat netral signalnya dia on, terus suspensi pressure-nya dia terjadi kenaikan ya. Jadi pada saat dia itu diem, terus suspensi terjadi kenaikan pressure. Nah, itu kenapa? Karena di loading. Pada saat di loading kan kondisi diem, jadi pressure sensor suspensi itu posisinya di tadi itu sudah di terzone kan sama atau di titik nol kan sama pilot meter. Di loading maka akan naik. Nah, itu dia masuk ke state loading. Nah, kondisi pada saat loading ini itu bisa kita atur bucket cap sensingnya berapa persen. Nah, nanti saya akan jelaskan seperti itu. Terus habis itu si truk akan masuk ke state loaded dan traveling. Nah, dia dari mana? Dari speed sensor pembacaan signal yang dibaca ada speed signalnya, terus dari neutral signalnya posisinya off. Jadi kondisinya dia maju atau mundur. Nah, itu loaded traveling. Setelah itu si
truk akan masuk ke post state loaded and stop, yaitu kondisi mau dumping ya. Jadi si loaded stop ini si PLM controller akan membaca signal dari netral signal, posisinya dia on, dan juga speed sensor posisinya signal 0. Nah, pada saat masuk ke fase unloading, nah unloading ini nanti dia akan membaca pembacaan dari ini ya, dari dump body positioner yang di belakang yang diterima oleh retard controller. Nah, pada saat dia naik dan dump body floatnya itu menyala, maka si retard controller akan memberikan signal dump body up aktif ke PLM dan akan masuk ke state unloading. Nah, setelah state unloading, maka dia akan masuk ke state empty stop. Nah, empty stop ini nanti akan ke kondisi dia diem ya. Jadi start loading, muatannya habis, dia diem, dump body-nya turun, sudah signal dump body floatnya non aktif, kondisinya netralnya masih on dan speed sensornya signalnya off, maka akan masuk ke state empty stop dan akan keluarlah itu namanya laporan haul cycle ya, haul report per cycle ya. Jadi per satu cycle itu akan keluar. Nah, itu. Jadi ini adalah satu loop cara kerja dari pilot meter. Nah, untuk melakukan pengecekan ini, nah kita bisa memanfaatkan tadi real time monitoring software tadi ya untuk whole cycle state-nya, atau kita juga bisa kalau kita tidak punya di HD 785-7 itu dilengkapi dengan real time monitoring di truk status ya, di truk status. Nah, kalau kita ngecek tadi untuk masuk ke service mode, nah kita pilih PLM. Nah, setelah itu kita bisa cek di menu truk status, nah dengan kode 424000. Nah, truk status ini harus kita pastikan nih apakah valid apa enggak. Jadi dengan kondisi aktual pada unit. Contoh, pada saat truk status ini dia digit pembacaan 1 apa? Empty truck is stop. Nah, jadi kita pastikan kondisi truk pada saat kosongan diem, nah harusnya dia munculnya angka 1. Terus pada saat ini angka 2 muncul, maka akan apa? Dia si PLM controller akan membaca empty truck is travel atau kondisi terkosongan dia jalan. Nah, kita pastikan pada saat terkosongan itu jalan, ini harus 2, seperti itu. Terus untuk kalau dia muncul 3 itu apa? Nah, truck is being loaded. Pada saat truk itu di loading, maka ini harus truk statusnya munculnya 3. Terus kalau 4 itu apa? 4 loaded truck is traveling. Jadi pada saat truk itu kondisi muatan dan bergerak, maka truk status harus pada kondisi mengeluarkan angka 4. Untuk 5, nah itu kondisi muatan tapi berhenti. Terus untuk 6 pada saat dumping, nah itu harus kondisi 6. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada kalanya kita harus melakukan pengecekan state ini apabila kita menemukan bahwa kita mengecek pressure sensor bagus nih, tapi nggak keluar itu payload datanya, itu kenapa? Nah, kita bisa basicnya kita harus pastikan cek status ini. Kalau itu nggak benar, nah tinggal cek aja teman-teman ini masing-masing state ini yang inputannya itu apa aja. Nah, kita harus pastikan itu benar-benar bagus, seperti itu. Oke, ini adalah controller payload yang terintegrasi dengan controller VMS. Nah, di sini dilengkapi oleh dua buah port, yaitu port PLM yang di bawah dan port VMS yang di atas. Fungsinya untuk port PLM ini berfungsi untuk menghubungkan dispatch modul atau VMS ke payload meter, atau kita bisa mengkoneksikan software real time monitoring PLM kita ke port PLM. Dan untuk port VHMS ini difungsikan untuk menghubungkan mendownload data VMS. Nah, di sini ada 2 buah plug untuk jumperan. Nah, untuk yang di atas kita bisa lihat yang di plug warna putih
ini kita jumper ini, maka otomatis si pilot akan mengeluarkan data real time ke port PLM agar bisa dibaca oleh dispatch modul. Ini adalah sensor inclino. Nah, ini sensor inclino ini dipasang di dekat di dekat fuse box ya, di bawah, tepat di bawah fuse box. Nah, ini berfungsi untuk membaca angel tilt dari unit. Nah, ini yang masuk ke controller PLM seperti itu. Ini adalah pressure sensor PLM yang dipasang pada suspensi depan ya, yaitu dipasang di suspensi depan kanan dan kiri. Ini adalah termasuk sensor dengan output proporsional voltage yang selaras dengan pressure yang disensing. Nah, ini juga dipasang pada pressure sensor pada suspensi belakang kanan dan juga dipasang pada pressure sensor belakang sebelah kiri. Nah, jadi masing-masing yang ada di unit ada 4 sensor ya. Dan ini juga adalah sensor dumb body positioner yang berfungsi untuk membaca posisi dari dumb body, apakah full rest atau full dumb. Oke teman-teman, kita masuk di sesi real time monitoring sensor-sensor atau signal yang masuk ke payload meter ya, dimana kita masuk di monitor panel real time dan PLM ini masuk di item VMS karena kontrolnya kan jadi satu itu sama VMS. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan ya. Nah, seperti truk status. Nah ini harus kita pastikan truk status ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu harus sama ya, sesuai dengan kondisi aktual dari unit, apakah dia loading, empty, unloading, dan traveling seperti itu. Terus ini kita bisa lakukan pengecekan pressure sensor pada suspensi belakang kanan kiri, terus suspensi depan kanan kiri, ada pressernya, ada tegangannya juga, seperti itu teman-teman. Terus kita juga bisa lakukan pengecekan signal shift lever. Nah, ini harus kita pastikan bahwa pada saat shift lever itu kondisi netral, harus signal itu harus posisinya on, seperti itu. Ini sangat penting ya, signal ini bagi payload meter. Nah, kalau kita tidak netralkan atau maju atau mundur, maka ini harus off. Nah, seperti itu cara ngeceknya di monitor panel. Terus selanjutnya kita masuk ke berikutnya. Nah, ini ada rate week-nya berapa. Nah, 1 ton dan tonasi yang dibaca. Nah, ini juga kita lakukan pengecekan inclinometer, tegangannya sama derajatnya berapa, seperti itu.